Berita 5 tampil beda, pembawa aspirasi rakyat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada malam ini tanggal 28 Desember 2020 di penghujung tahun 2020 kami mengadakan gathering forum pembauran kebangsaan FPK Provinsi Jawa Timur dengan memperkokoh kebinekaan. Di tengah-tengah kita adalah tadi juga menjadi salah satu penyemangat di acara ini, yaitu Bapak Sablon Jamil Pasaribu. Beliau Ketua FPK Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Sablon. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak perjalanan FPK dari tahun ke tahun dan hingga kini sehingga 2020 ini acara ini mengakhiri, apa yang dapat disampaikan Pak ke masyarakat? Sebelum saya menyampaikan kepada masyarakat bahwa yang di sekeliling saya ini adalah semuanya para pengurus FPK. Nah, inilah sebagai pelaksana dari seluruh program FPK itu sendiri. Dan ini adalah serikandi dan termasuk pahlawan-pahlawan yang tangguh yang membawa FPK ini maju ke depan dan terus maju. Nah, harapan kita ke depan FPK ini memang kalau secara media belum begitu populer, tapi niat atau orang Jawa bilang kerentek daripada pengurus ini sangat luar biasa. Tidak banyak penggeraknya, tapi banyak yang digerakkan. Nah, jadi saya ulangi, tidak banyak penggeraknya, tapi banyak yang bisa digerakkan. Nah, inilah semua. Nah, kita harapkan ke depan FPK ini betul-betul bukan hanya di dalam konteks atau pembicaraan, tapi dalam kenyataannya harus betul-betul pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena kita di FPK Jatim, harus lebih meningkatkan untuk menggandeng FPK ini. Karena misi-misi kita ini adalah misi-misi pemerintah. Nah, apa misi pemerintah? Mempersatukan dan memajukan bangsa ini. Nah, ini yang harus ditangkap oleh gubernur kita, Ibu Khofifah, harus dia tangkap ini. Karena apa yang kita kerjakan membantu pekerjaan dia. Bahkan kita lebih. Nah, karena kita bukan, fasilitas kita tidak seperti pemerintah provinsi, tapi kita mampu melaksanakan tugas-tugas bagaimana lainnya pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, saya berterima kasih pada seluruh teman-teman ini. Inilah penggerak pencinta tanah air. Inilah semuanya pencinta tanah air, pengawal dan penjaga NKRI dengan ikhlas. Nah, harapan ke depan maju terus. Mungkin banyak yang belum tahu Pak, FPK itu apa, masyarakat itu. Peran utama FPK itu sendiri seperti apa Pak Ketua? Peran utama adalah mengawal, menjaga keutuhan NKRI agar tidak ada satupun yang bisa mengusik. Inilah antara lain tugas FPK ini yang orang perlu tahu. Mengawal, menjaga agar NKRI tetap bulat, tidak ada bolong-bolongnya. Itu yang utama itu. Luar biasa Pak Ketua ini di tengah kesibukannya sebagai wakil rakyat di Provinsi Jawa Timur masih bisa hadir di tengah-tengah acara, apalagi agak ke pinggir dari Surabaya ke Trawas, memerlukan waktu yang cukup lumayan. Berikan tepuk tangan dong buat Pak Ketua. Di samping itu ada Sekretaris FPK Jawa Timur yang mana dia sering kunjungan kerja ke luar Provinsi Jawa Timur. Mungkin apa yang bisa diambil hikmahnya dari kunjungan kerja tersebut, Bung Yapet? Ya, baik Bung Fendi. Jadi kita forum pembauran kebangsaan ini memang punya program khusus sesuai dengan amanah dalam Permendagri 34 2006 dalam hal sosialisasi tentang forum pembauran kebangsaan, menjaring aspirasi, dan juga
membuat sesuatu rekomendasi. Nah, di seluruh kabupaten yang ada di Jawa Timur adalah beda-beda budayanya, ya kan? Budaya yang berbeda dan juga program yang berbeda. Maka pada saat kita kunjungan di sana dengan tukar informasi, tukar program, maka inilah yang harus kita melaksanakannya, mana yang terbaik di antara program-program itu. Begitu juga di luar provinsi atau luar daerah, barangkali bisa kita melihat budaya-budaya yang sangat menonjol di Indonesia seperti budaya tarian Bali, ya kan, tarian Papua, dan pernah kita adakan di di Jawa Timur penampilan-penampilan budaya itu. Makanya nanti setiap acara, setiap program, kegiatan, maka beberapa budaya dapat bisa kita tampilkan untuk memperkenalkan budaya dari suku mana, ya kan, supaya bisa kita mengenal satu sama yang lain. Maka Forum Pemberdayaan Kebangsaan ini sangat penting untuk mengawal keutuhan bangsa dan negara melalui kebinekaan, walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Terima kasih Bung Yabedi, Walu, Sekretaris BKKD. Kalau kebersamaan itu tadi Apollo, kalau katanya orang Madura, Apollo, gitu kan. Saya bahkan ingin mengusulkan bagaimana nanti dari masing-masing suku ini ada sambutan, lomba sambutan memakai bahasa daerahnya masing-masing, sehingga untuk mempertahankan bahasa yang sudah ratusan bahasa, ya mungkin ya, tidak ratusan bahasa daerah, kita pertahankan itu. Dari Maluku, Ambon ya, Bung Mahrus dari Ambon ya, gimana menurut Bung Mahrus dari sekian kegiatan ini apa yang bisa diambil kemana? Yang pertama saya melihat keberagaman kita ini seperti sebuah rumah besar, ya. Rumah besar yang kita jaga. Kita jaga, kalau kita punya rumah udah besar, di taman itu bisa indah karena ada keberagaman tanaman di sekelilingnya. Indonesia ini juga seperti itu, bahwa dia tumbuh besar oleh karena keindahan yang dimunculkan oleh berbagai suku, ras, dan berbagai macam perbedaan itu. Kita mempunyai ribuan pulau, ribuan bahasa, 1340 suku di Indonesia. Ini sebuah keindahan. Rumah besar yang kita jaga bersama, tumbuh menjadi indah. Kita bisa tumbuh bersama kalau kita saling menjaga. Oleh sebab itu saya sangat gembira sekali terlibat di sini. Seperti Pak Ketua tadi katakan, kita ini sebagai penggerak, walaupun sedikit, tapi dapat menggerakkan banyak orang. Artinya semua membutuhkan keindahan. Kehidupan ini itu indah. Kalau kita itu serakah, maka keindahan itu akan muncul. Maka perlu hidup keseimbangan. Nah, kalau keseimbangan itu bisa harmonis, maka apa yang dicita-citakan oleh founding fathers kita, para pejuang-pejuang kita itu bisa terwujud. Sederhana, kita berbeda, hidup dalam kebinekaan, tetapi satu bingkai yang menyatukan kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu adalah harga mati yang harus kita jaga. Wah, luar biasa. Ini mungkin yang terakhir nih saya minta dari Minang ini. Minang ini soalnya perannya cukup besar di Surabaya. Bahkan walaupun orang Minang, tapi sangat mengerti betul Surabaya itu seperti apa. Bagaimana, Bung Yusri? Baik, terima kasih untuk kawan-kawan semua dari berbagai suku bangsa yang ada di ruangan ini, Pak Ketua yang kami hormati Bapak Saprun Jamil Pasaribu dari Batak, Sumatera Utara, yang Pak Yafeti Waru dari Nias, Bapak Effendi Retan TV dari Madura, Pak Markus Remiasa dari Ambon. Ini Bu Adren gabungan Maluku, Jawa, asik. Bu Mary juga dari, dan yang di kanan saya
Bapak Jami dari Sapu. Langsung aja, monggo. Nah, dari sekian ini merupakan surah wakil dari barat sampai timur yang kita lihat, dari daerah selatan sampai utara. Jadi saya melihat bahwa kita sekarang ini berada di Jawa Timur dari berbagai suku. Kita ini sebagai perlambang Indonesia mini yang ada di Jawa Timur. Bahwa Jawa Timur ini pun tidak membeda-bedakan suku bangsa yang ada di Indonesia, bersatu padu di sini, dan termasuk etnis-etnis yang ada di sini. Bahkan berbeda agama pun ada di sini. Kita bangga di Jawa Timur. Bangga di Jawa Timur, banyak kegiatan-kegiatan bersifat nasional lahir dari bumi Jawa Timur. Bumi Mojopahit yang pernah mempersatukan Nusantara, yang bahkan daerahnya tidak hanya Indonesia, bahkan sampai ke negeri jiran Malaysia, bahkan ke Vietnam dan sampai ke negeri Thailand. Nah, ini Nusantara zaman dulu, dan ini harus kita pertahankan. Bahkan sebagaimana tadi diharapkan oleh kawan-kawan, budaya Nusantara kita kembangkan, antara lain dengan lomba bahasa daerah yang tadi disebutkan. Saya menginginkan diawali dengan lomba menggunakan lagu-lagu daerah. Ini akan lebih menarik karena hampir seluruh warga negara Indonesia bisa menyanyikan lagu-lagu dari daerah manapun di Indonesia. Siapa yang tidak bisa menyanyikan lagu dari Maluku? Contohnya beta-beta dan lain-lain. Dan juga oleh-oleh dari Madura. Begitu juga sing-sing-so dari tanah Batak. Dan juga dari tanah Minang orang bisa menyanyikan dalam lagu. Dan inilah mungkin diawali, kita sepakat dalam waktu 2021 ini, mari kita adakan lomba budaya Nusantara diawali dengan nyanyi dan lagu-lagu daerah. Ini harapan saya, sehingga nanti segala aktivitas-aktivitas kita semakin dapat diterima oleh masyarakat, bahwa kita adalah pemersatu negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira demikian Pak Effendi. Mudah-mudahan ini akan bisa diresapi oleh yang lain-lain. Dan catatan satu, saya kebetulan Ketua Umum Yayasan Gebu Minang yang menjadi pengelola aset Rumah Gadang Minangkabau. Saya mempersilakan Rumah Gadang Minangkabau yang ada di kota Surabaya itu dijadikan tempat untuk kita berkumpul. Nah, ini saya menawarkan, mari kalau kita ada acara-acara bersifat Nusantara dan nasional dari suku-suku bangsa, kami dari suku Minang siap menyediakan halaman maupun gedung rumah Minang itu untuk dijadikan sebagai tempat. Terima kasih. Kalau perlu usulkan termasuk konsumsinya, Pak. Konsumsinya juga kulinernya sudah dikenal. Kuliner dengan berbagai macam. Baik, monggo. Dari Sabu saya ingin satu kata saja. Gimana dengan FPK? Baik, alhamdulillah, syukurillah. Mari kita puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita ada di satu forum yang sangat luar biasa, yang kadangkala kita tidak berpikir kita sedang membangun bangsa ke depan. Mungkin dengan kita beberapa orang ini kadangkala kita merasa kecil, tapi kita sudah berperan penting seperti yang dikatakan oleh Bapak Ketua, kemudian wakil-wakil ketua dan sekretaris, bahwa kita ada di satu rumah besar. Memang tidak besar sebenarnya, jadi tidak perlu lagi dibilang besar, memang paling besar. Jadi gimana? FPK perlu diteruskan, Pak, ya? Memang hal yang demikian ini yang paling indah. Ya, kebinekaan itulah yang ada pada kita menjadi suatu hal yang indah, dan Tuhan sudah buat Indonesia seperti ini. Semua yang kita, siapa kita? Indonesia. Salam lima jari, Pancasila adalah kita. Jadi perlu ini kita gaungkan, Pak, supaya tapi dari hati, jangan hanya timbul siapa kita. Seperti itu. Oke. Menghayati betul. Lanjut, ini ada Sri Kandi dan Nias nih.
Sehingga Dinas, gimana dengan FPK? FPK oke. Itu ya. Kalau dari Ambon ini ya. Maluku. FPK yes. Semangat maju untuk melanjutkan bangsa Indonesia. Itulah bincang-bincang kita pada malam ini dari boleh. Ini dari suku Campur Manado. Nah, nggak apa-apa, malah bagus itu. FPK oke. Itulah pada intinya pada malam ini kami merajut kebersamaan dari perbedaan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Salam pembangunan, Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.